Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam pembelajaran prakarya kelas 8 bab 4 tentang teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya anak-anak, seperti biasa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang ada di Google Classroom atau grup WA kalian ya. Dan anak-anak, dalam masa pandemi COVID saat ini, jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, sering cuci tangan menggunakan sabun. Kita berdoa bersama, semoga saja pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa full tatap muka di sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.1 menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Dan indikator atau tujuan pembelajarannya diharapkan kita dapat mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi dengan menggunakan metode online berupa kuis interaktif, sehingga kalian nanti diminta untuk bersaing dengan teman kalian. Siapa yang paling cepat menjawabnya dan benar, dialah pemenangnya, gitu ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang teknik pengolahan bahan pangan, yuk kita ingat-ingat lagi ya, yang namanya pengolahan itu apa? Jadi yang namanya pengolahan itu mempunyai arti membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, pada dasarnya nih, kerja pengolahan adalah mengubah fungsi, bentuk, sifat maupun kualitas bahan. Sebelum kita mengetahui teknik pengolahan yang digunakan, maka kita juga harus tahu dulu ya bahan utama yang digunakan itu apa. Nah, contohnya nih, ada nasi goreng. Bahan utamanya dari beras putih. Kalau ada kolak kacang hijau, bahan utamanya dari apa? Iya, dari kacang hijau. Kalau ada kentang goreng, dari apa tuh bahannya? Dari kentang. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Bu Susi, bahan utamanya apa? Harus bisa jawab ya. Nah, ini dia materi kita untuk kali ini. Teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang namanya teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat itu adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan itu yang digunakan bervariasi ya, bisa air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Ingat-ingat ya, kalau basah berarti bahan dasarnya adalah cairan. Itu meliputi 7 teknik. A. Teknik merebus atau boiling. Teknik merebus menutup bahan pangan atau kucing. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Teknik mengukus atau steaming. Teknik mendidih atau simmering, dan yang terakhir adalah teknik mengetim. Nah, setelah ini kita bakal kupas satu persatu perbedaan dari teknik-teknik tersebut apa gitu ya. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat bagian A adalah teknik merebus atau boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan bisa berupa air, kaldu, susu, dan teknik ini simple banget. Cukup rendam bahan masakan di dalam air, rebus sampai mendidih, dan selesai deh seperti gambar di bawah.
Dan yang B, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu merebus bahan makanan di bawah titik didih dan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Dan teknik ini berlangsung sedikit lama sih. Suhu dalam air bersih berkisar 92 sampai 96 derajat Celcius seperti gambar di samping. Teknik pengolahan makanan panas basah bagian C adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, yaitu merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dan api dikecilkan secara perlahan-lahan, seperti pada gambar di samping. Next, yang D, teknik menyetup, menggulai, stewing, menyemur, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang, seperti pada gambar di samping. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat bagian E adalah teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini biasa dikenal dengan mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang akan dikukus seperti pada gambar di samping. Next, bagian F, teknik mendidih atau simmering, yaitu memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik simmering ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu, soto, atau rawon seperti gambar di samping. Dan teknik pengolahan makanan panas basah yang bagian G, yaitu teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil, seperti pada gambar di samping. Nah, itulah perbedaan dari 7 teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking yang meliputi 6 teknik. A. Menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. B. Menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying. C. Roasting. D. Menumis atau sauteing. E. Memanggang atau baking. F. Membakar atau grilling. Yuk kita kupas lagi satu persatu untuk teknik pengolahan makanan panas kering. Untuk bagian yang kedua ini adalah teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Nah, ini beda dengan yang panas basah ya. Kalau yang teknik pengolahan makanan panas basah berarti menggunakan cairan sebagai bahan dasar. Kalau yang kering berarti mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar, cairan untuk mematangkannya. Untuk teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking bagian A adalah menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Yang digoreng benar-benar tenggelam dalam minyak untuk memperoleh hasil yang crispy atau kering ya, seperti pada gambar di samping. Kemudian yang bagian B, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam teknik ini biasanya makanan hanya dibalik 1 kali gitu ya, seperti pada gambar di samping. Next, untuk teknik pengolahan makanan panas kering bagian C adalah roasting, yaitu mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Jadi sumber panasnya itu berasal dari kayu bakar, arang gas, listrik, atau microwave oven. Waktu merosting sumber panas berasal dari seluruh arah oven lah. Gambarnya seperti yang ada di samping. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking bagian D adalah menumis atau sauteing,
yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya. Cairan ini dimasukkan pada saat terakhir proses pemanasan ya, seperti pada gambar di samping. Next, untuk teknik pengolahan makanan panas kering bagian E, memanggang atau baking, yaitu mengolah bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking itu memiliki metode sebagai berikut. Ada memanggang kering, ada memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan ada memanggang dengan menggunakan 2 wadah. Berikut penjelasannya. Teknik baking atau memanggang kering itu ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu, digunakan pula untuk memasak daging dan ikan, seperti pada gambar di samping. Sedangkan untuk memanggang dalam oven menambah kelembapan, yaitu memanggang bahan makanan. Masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven, menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Nah, contohnya di sini adalah kentang, roti, kue, sponge cake, biskuit, ikan, dan sayuran seperti pada gambar di samping. Teknik baking yang ketiga, memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Wadah pertama berisi makanan dan wadah kedua berisi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Nah, contohnya di sini adalah puding karamel, hot pudding Frankfurt seperti pada gambar di samping. Teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking yang keenam atau yang terakhir ya, itu adalah membakar atau grilling, yaitu mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan sekitar 292 derajat Celcius. Grilling juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau bahan lainnya. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, berfungsi juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji bola. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dan semoga bermanfaat ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kalian masing-masing. Dan silahkan masuk pada link tugas yang telah Ibu bagikan di grup kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.